anak itu dibawa ke dokter gigi secepat mungkin setelah giginya tumbuh. Itu sudah bisa dibawa ke dokter gigi sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sudah bisa. Cuman dilihat ke kooperatifan anak bagaimana. Jika anak kooperatif, sebaiknya cepat dibawa ke dokter gigi, kita cek berkala. Nah, jadi lebih cepat, lebih baik untuk anak periksa giginya bagaimana. Kalau misalnya itu gigi susunya masih belum goyang, tapi gigi belakangnya sudah ada, itu sebaiknya dilakukan pencabutan. Tapi tidak bisa dengan topikal, maksudnya ada mungkin kita perlu anestesi sedikit. Nah, di situ perlu peran orang tua untuk mengajak anak dan membujuk anak bagaimana anak itu agar kooperatif nantinya ke dokter gigi, karena pasti akan dilakukan anestesi sedikit. Nah, di situ yang kita harus perlunya kerjasama, pentingnya kerjasama orang tua dan dokter gigi. Sebenarnya ada, karena di dalam tergantung ya, ada susu itu kan mengandung glukosa juga. Nah, di situ ada karbohidrat. Nah, karena dia itu tidur, jadi tidak dibersihkan sebelum tidur. Nah, itu dampak untuk karies lebih tinggi. Jadi anak sebaiknya nanti dilakukan penyikatan gigi, atau kalau si anak sudah tertidur tapi dia masih mau minum susu, kan banyak ya anak-anak yang kayak gitu, itu ibu boleh membersihkan giginya kembali dengan kain kasa yang dilapis di tangan gitu, terus dioleskan di giginya, maksudnya dibersihkan giginya. Jadi di sini juga penting peran orang tua lagi, dan cek berkala. Setiap 6 bulan sekali lah setidaknya anak itu dilihat, mungkin ada karies dini yang bisa kita tambal, atau kita lakukan perawatan topikal untuk biar giginya itu floranya lebih baik terjaga. Sebenarnya untuk anak-anak umum ya, mereka suka coklat, permen, itu normal istilah gitu ya. Nah, untuk mencegahnya sebenarnya itu kan sikat gigi yang paling penting, pembersihan itu sikat gigi yang terpenting 1 hari itu 2 kali, yang intinya adalah sebelum tidur. Nah, di sini sebelum tidur kalau misalnya anak itu masih mengkonsumsi makanan coklat atau dia permen, harus disikat lagi, harus dibersihkan ulang kembali. Nah, jadi karena di dalam waktu kita tidur aliran ludahnya cenderung menurun, jadi pembersihan untuk self cleansing istilahnya itu kecil. Jadi sebaiknya dilakukan pembersihan ulang untuk anak-anak yang suka mengkonsumsi makanan manis dan lengket. Nah, bisa jadi giginya berlubang. Nah, kalau misalnya gigi berlubang atau sisa makanan masuk ke dalam lubang tersebut, anak itu kan merasakan hal yang tidak nyaman. Lama-kelamaan kalau tidak dibersihkan secara terus-menerus, nah si anak bakal kariesnya atau lubang giginya bakal lebih dalam lagi, kena saraf gigi. Nah, begitu kena saraf gigi itu berdenyut sekali. Jadi harus kita lakukan penambalan kalau masih bisa ditambal. Kalau misalnya pun tidak bisa ditambal, kita harus melihat dulu apakah bisa dilakukan pencabutan. Nah, tapi kalau misalnya belum ada benih gigi permanen untuk menggantikan gigi susu tersebut, sebaiknya kita masih upayakan untuk melakukan penambalan gigi. Nah, intinya itu pokoknya balik lagi ke jaga kebersihan mulut sebelum tidur. Tergantung kita melihat seberapa besar sih derajat kegoyangan giginya. Kalau misalnya derajat kegoyangan giginya sangat goyang, itu ya mau nggak mau harus kita lakukan pencabutan. Tapi kalau misalnya derajat giginya belum terlalu goyang, masih bisa kita pertahankan, itu masih bisa dilakukan istilahnya dikawat kembali gitu ya. Nah, kalau misalnya memang untuk kasus yang memang harus dilakukan pencabutan karena giginya terlalu goyang, tapi gigi permanennya masih, benihnya masih jauh, itu bisa kita lakukan space maintainer namanya. Jadi dilakukan pemakaian alat
seperti alat lepasan untuk mencegah gigi yang sebelah-sebelahnya menempati ruang yang kosong tersebut. Jadi kita harus lihat lagi seberapa kegoyangannya. Kalau misalnya kegoyangannya parah, terpaksa kita lakukan pencabutan untuk mencegah anak itu merasa kurang nyaman atau terganggu dalam pengunyahan. Sangat mungkin, karena anak-anak cenderung malas ya untuk sikat gigi, membersihkan gigi, atau sebenarnya yang paling penting itu edukasi terhadap orang tua. Jadi orang tua harus tahu kapan anak itu sikat gigi, terus bagaimana cara menyikat gigi, kapan diperkenalkan ke si anak, agar anak lebih mengenal sikat gigi dan dia tidak merasa kayak nanti kalau misalnya udah 6 tahun gitu ya, itu gigi udah pasti rusak semua. Jadi karena udah lama sekali tidak dilakukan pembersihan gitu ya, dan tidak dijadwalkan ke dokter gigi berkala. Jadi sebaiknya begitu si anak terdapat gigi susu, sebaiknya langsung dilakukan pembersihan dan pengecekan berkala. Kalau pesannya adalah si anak jangan ditakut-takuti oleh dokter gigi. Maksudnya kalau nakal itu nanti saya bawa ke dokter gigi, jadi si anak mindsetnya takut gitu ya. Jadi kalau misalnya si anak lebih kenal, lebih cepat dibawa ke dokter gigi, dia lebih beradaptasi dengan lingkungan dokter gigi gitu ya. Terus yang paling penting adalah pembersihan mandiri di rumah. Nah, malam sebelum tidur harus sikat gigi. Sebelum tidur itu nggak boleh makan apa-apa lagi ya, kecuali misalnya makan apa-apa lagi tetap harus dibersihkan giginya. Nah, si orang tua juga harus mengajak, jangan anaknya yang ke kamar mandi sama orang tuanya ikut ke kamar mandi, dibersihkan gigi anaknya sedini mungkin, kecuali masih bayi 6 bulan itu kan anak sudah ada gigi ya. Nah, itu bisa orang tua membersihkan dengan kain kasa yang dililitkan di jemari, dibersihkan dengan air yang hangat ya, dibersihkan. Nah, itu bisa mengurangi resiko karies lebih tinggi gitu. Terima kasih atas tanya jawabnya. Salam edukasi.